warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, kembali lagi di Iksa Pos Insan Cendekia Podcast bersama saya Hairun Nisa Hidayat selaku host untuk memandu acara pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu yang cukup spesial di Maninsan Cendekia Sambas. Siapa tuh kira-kira? Mari kita sambut Ketua OSIM dan Ketua MPS Maninsan Cendekia Sambas periode 2022-2023. Selamat pagi Andra dan Jack. Pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang hangat nih, boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Kita mulai dari Zaki dulu. Oke, baiklah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fahmi. Saya dari delegasi kelas 11 IPS, asal Kabupaten Sintang. Saya menjabat sebagai Ketua MPS Maninsan Cendekia Sambas. Lanjut, Andra silakan. Baiklah, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Halo Sobat Iksa, perkenalkan saya Diandra Fauzan, delegasi dari kelas 11 IIS, 11 IPS. Asal saya dari Kota Singkawang dan jabatan saya sekarang menjadi Ketua OSIM Maninsan Cendekia Sambas periode 2022-2023. Oke, baik. Udah kenal nih kita sama Ketua OSIM dan Ketua MPS kita yaitu Andra dan Zaki. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, boleh dong saya pengen tahu kalian berdua kan memegang jabatan yang cukup tinggi nih di organisasi Maninsan Cendekia Sambas. Apa sih motivasi kalian untuk bergabung di OSIM dan MPS dan bahkan sekarang kalian udah megang jabatan yang paling tinggi gitu sebagai Ketua OSIM dan MPS? Boleh dong ceritain pengalamannya dari Andra dulu sekarang. Oke, untuk motivasi saya, memang awal saya mendaftarkan diri sebagai wakil dulu waktu saya kelas 10, saya juga bergabung di OSIM. Pada waktu saya kelas 10, saya bergabung itu untuk mendaftarkan diri sebagai wakil ketua OSIM periode 2020 sampai 2021. Nah, jadi saya bergabung jujur waktu awal dulu motivasi saya adalah satu, yaitu membanggakan kedua orang tua saya, terkhusus mama sih. Selain membanggakan kedua orang tua saya juga terpacu dan termotivasi untuk lebih dari yang tahun-tahun sebelumnya, lebih dari diri saya yang sebelumnya, dan saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Salah satunya untuk bergabung di sebuah organisasi, khususnya OSIM Insan Cendekia Sambas. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke Zaki, silakan. Baiklah, terima kasih. Jadi saya juga sama kayak Andra. Dulu saya waktu kelas 10 menjabat sebagai wakil MPS 2021-2022. Nah, selama saya menjabat itu banyak motivasi yang saya dapatkan. Yang pertama, mencoba hal yang baru, keluar dari zona nyaman, bisa membangun relasi sama angkatan-angkatan yang sebelumnya, angkatan-angkatan abang kelas, adik kelas. Jadi di dalam organisasi itu kita lebih banyak komunikasi. Biasanya kan kalau kita di kelas kan cuman kawan-kawan kelas aja, atau kita di angkatan cuman kawan-kawan angkatan. Nah, kalau di organisasi itu kita ini bisa berkomunikasi dengan ramah, dengan tamah, banyak komunikasi sama abang kelas, kakak kelas, adik kelas. Jadi kita merasa lebih dekat gitu. Jadi bisa membangun relasi. Nah, selain itu kita bisa dalam organisasi itu kita bisa belajar untuk memimpin, entah memimpin diri, memanage waktu. Karena selama berorganisasi itu kita bukan hanya memimpin diri kita sendiri, tapi kita juga memimpin nama baik organisasi kita. Dan yang terpenting adalah pengalaman, karena setiap pengalaman membuatmu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya, betul. Seperti itu? Ya. Oke. Tadi kan disebutkan ada OSIM, ada istilah OSIM, ada istilah MPS. Nah, apa sih sebenarnya kedua organisasi itu menurut Andra dan Zaki? Oke, jadi di Insan Cendekia Sambas, organisasi inti siswa intra madrasah itu yakni OSIM. Nah, OSIM, di atas OSIM ada pengawasnya. Jadi kita OSIS semata-mata tidak hanya kerja seperti itu saja, tidak hanya seperti anak OSIS biasanya. Di Insan Cendekia Sambas ada layaknya seperti
MA, SMA, SMK atau yang lainnya. Kami juga ada pengawasnya, yakni MPS. Jadi MPS dan OSIM itu merupakan satu bagian dari OSIS Man Insan Cendekia Sambas, yakni OSKASA. Nah, jadi OSKASA itu merupakan sebuah bagian besar, sebuah keluarga besar bagi saya mengikuti OSIM dan MPS tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Zaki, ada yang mau ditambahkan? Betul tadi kata Andra. MPS tuh mengawasi kinerjanya OSIM. Nah, tapi kita di organisasi tersebut, saya kan MPS nih, Andra OSIM-nya. Nah, ketika kita terjun ke lapangan, kita ada mengadakan suatu acara. Kita itu semuanya dalam suatu lingkup yang sama. Kita sama derajat, kita sama-sama menyukseskan acara. Biasa kan kalau kita emang awalnya mikir nih, MPS itu apa sih, OSKASA itu apa sih, apakah mereka berbeda? Dalam tanda kutip, OSKASA dan MPS itu sama-sama tujuannya untuk membantu sekolah, dan OSKASA dan MPS itu bisa disingkat dengan OSIM, yaitu organisasi siswa intramadrasah. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ketika kita berorganisasi nih, pastinya kita kan bakal dapat pengalaman. Tapi pengalaman yang kita dapatkan bukan hanya pengalaman manisnya saja kan, pasti ada pengalaman yang manisnya. Nah, sebagai ketua OSIM dan ketua MPS Man Insan Cendekia Sambas, boleh dong ceritain gimana sih suka dukanya kalian berdua nih di OSIM dan MPS gitu. Boleh dimulai dari Andra dulu. Oke, jadi suka duka di OSIM nih ya. Bagi saya khusus OSIM sudah saya anggap sebagai keluarga kedua saya sendiri, karena memang saya dari kelas 10 juga bergabung pun di sebuah organisasi. Saya dapat teman baru, dapat relasi baru, dapat informasi baru, dapat pengetahuan baru, itu pun dari organisasi juga. Nah, jadi memang banyak kenangan manis di OSIM tersebut. Memang banyak sukanya, banyak dukanya juga banyak. Kita ngomong dari yang duka dulu deh, yang duka. Oke. Kalau yang sedihnya itu ya yang pasti kita kerja kan harus ikhlas. Nah, mau itu panas maupun hujan, maupun itu sejuk, apapun itu pasti kita lalui dan pasti kita jalani. Karena bagi saya yang terpenting itu ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah berakhirnya juga bagus juga, karena mempengaruhi pahala kita, begitu. Zaki, ada tambahan? Untuk suka dan dukanya, tentunya pasti lebih banyak suka daripada dukanya, tapi duka itu pasti ada. Kalau sukanya tuh kita bisa bersama-sama gitu, kita punya tujuan sama-sama, kita sukseskan acara, kita sama-sama menjalankan acara yang sukses itu sangat merasakan diri kita sama-sama bekerja sama, karena kita itu teamwork. Kita kerja sama, bukan sama-sama kerja. Kita merasakan sakitnya sama-sama, senangnya sama-sama, sedihnya sama-sama. Dan kalau untuk dukanya tuh palinglah capek, lelah, sudah pasti. Itu udah pasti. Lelah itu udah biasa, tapi menyerah itu bukan kita. Mantap. Sudah? Sudah. Baik, kita udah tahu apa itu OSIM dan MPS. Kita sudah tahu bagaimana suka dukanya kita di OSIM dan MPS. Kita lanjut ke tentang Man Insan Cendekia Sambasnya deh. Mungkin sebagian adik-adik yang mau daftar di Man Insan Cendekia Sambas itu mau tahu gimana sih keseharian kita sebagai siswa-siswi Man Insan Cendekia Sambas ini. Boleh dong ceritain gimana keseharian kita dari awal kita bangun sampai tidur lagi gitu. Bisa dimulai dari Zaki? Kalau untuk ceritakan keseharian kita di Man Insan Cendekia Sambas itu cukup padat sih, tapi tidak terasa. Sangat menyenangkan. Karena kita itu di Man Insan Cendekia Sambas itu semi pondok. Kita belajar imtak, kita belajar juga iptek. Kalau dimulai dari subuh tuh, kita bangun subuh itu udah pasti. Azan, bangun sama-sama, semuanya bangun, ada belnya. Terus kita sholat. Setelah sholat itu zikir. Terus kita ada tadarus, kita ada tahfiz. Kita ngaji bareng sampai jam
jam 5.30 ya. Iya. Dari sholat subuh, habis itu tadarus, ngaji, terus kita diberi waktu luang untuk persiapan sekolah. Kita nyiapkan buku, kita mandi, kita makan. Itu dari jam 5.30 sampai ke 6.30. Nah, 6.30 itu barulah kita jadwalnya apel kan. Biasa dipimpin oleh pembina. Setiap hari kita apel. Fungsi apel di situ tuh kita untuk mempersiapkan ke sekolah sama-sama. Jadi kita bareng pergi ke sekolah, kita sama-sama pergi ke sekolah agar tidak ada yang terlambat lagi. Jadi di Manis Nik Sambas itu kita juga belajar disiplin, kita belajar memanage waktu. Tadi kan udah pergi sama-sama ke sekolah. Nah, di Manis Nik Sambas ini kita sekolahnya itu mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore ya, sampai azan asar. Tentunya pas sholat zuhur pasti istirahat, kita sholat. Di Manis Nik Sambas itu ada 3 kali jadwal makan, jadwal pagi, siang, dan sore. Kita tidak ada jadwal malam karena makan malam itu kurang sehat, bisa menggemukkan badan, bisa kolesterol, banyak lagi. Jadi di Manis Nik Sambas itu banyak juga manfaatnya. Kita belajar makan sore, kita tidak makan malam. Tadi kan udah makan siang, makan sore, belajar. Nah, yang paling menyerukan ini, kita paling asik itu di waktu sore. Di waktu sore itu kita waktu senggang. Di sore itu bisa ada kegiatan, kalau yang olahraga, kalau ada yang ekskul. Di Manis Nik Sambas kan ada beberapa lapangan, ada lapangan voli, gor badminton, gor pingpong, basket, futsal, dan masih banyak lagi. Jadi kita bermain sama-sama, kita berolahraga, keluarin keringat, jadi tubuh kita sehat. Sore terus ke maghrib. Nah, di waktu maghrib tuh kita ada kajian. Setelah maghrib kan sholat maghrib nih, makannya jam 5, habis itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ada kajian untuk memperdalam ilmu Islam, yaitu ilmu takwa. Kita belajar kajian khazanah Islam. Yang dipelajari itu kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul, seperti At-Tibyan, Ta'limut Ta'lim, dan masih banyak lagi. Sampai maghrib, terus isya kita sholat. Setelah sholat kita tahfiz, kita belajar ngaji, kita tadarus sampai jam 20.20. Nah, terus dari jam 20.20 setelah itu kita ada belajar malam untuk mempersiapkan hari esok. Kita belajar malam yang akan dipandu oleh guru. Kita belajar malam itu belajar agama sekarang. Kalau dulu kan kita belajar agama itu di waktu pagi. Di waktu sekolah. Ya, di waktu sekolah. Tapi ini kita full kan belajar malam itu dari maghrib sampai ke malam. Jadi kita lebih bisa fokus. Di siangnya kita ada olimpiade. Nah, untuk anak-anak yang berakademik lebih menguntungkan nih untuk masuk ke Manis Nik Sambas, karena kalian akan dipandu langsung, kalian akan dibimbing langsung, kalian akan dilatih langsung untuk menjadi anak yang lebih pintar lagi. Kalian belajar di akademik, kalian sangat beruntung untuk masuk ke Manis Nik Sambas. Karena di sini ada olimpiadenya, ada KBS-nya, ada ekskulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang non akademik bisa masuk sini, karena di sini juga non akademiknya sangat dibantu. Contohnya saya biasanya ikut silat, saya anak futsal. Saya juga merasakan nyaman di sekolah ini. Saya sangat senang dan saya sangat bahagia untuk masuk sekolah ini, karena di sini saya belajar ini ilmu agama, kita belajar ilmu pengetahuan umum. Setelah kita belajar dari pagi, siang, sore, malam, kita refreshing dengan olahraga. Kita main futsal, kita main basket, main voli, ekskul, panahan, dan masih banyak lagi. Dah segitu aja sih. Oke.
Kedengarannya seru banget ya. Banget. Iya. Mungkin ada capeknya, ada juga serunya. pasti. Begitulah yang namanya kita Pasti. sekolah kan. Mm. Nah, tadi saya sempat menyinggung kata SNPDB, kan? Nah, apa sih sebenarnya SNPDB itu? Dan saya dengar-dengar nih kan di Man Insan Cendekia Sambas nih sedang membuka SNPDB untuk adik-adik kelas 9 yang ingin mendaftar atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Iya. Nah, boleh dong jelasin apa itu SNPDB dan tanggal-tanggal penting SNPDB Man Insan Cendekia Sambas. Silakan Andra. Untuk SNPDB di Man Insan Cendekia Sambas. Nah, terkhusus di Man Insan Cendekia Sambas ini SNPDB-nya itu untuk tahun sekarang sudah bisa dilakukan secara offline. Oh, Kalau offline. dulu kan online ya? Iya, zaman saya dulu karena masih Covid sama Bang Zaki juga sama Kak Hairunisa juga Covid waktu itu. Jadi kita Iya. lakukan di rumah online ya. Untuk sekarang kita bisa offline, bisa datang langsung di alamat kami yaitu di Sambas, Kalimantan Barat. Nah, jadi offline. SNPDB-nya tanggalnya itu mulai dari tanggal 4 Januari sampai hingga 11 Februari yang untuk jalur prestasi. Prestasi. Nah, yang Oke. untuk jalur akademiknya 4 Januari sampai dengan 14 Februari. Februari. Iya. Jadi kita untuk masuk ke Man Insan Cendekia Sambas itu terdapat 2 jalur prestasi dan jalur akademik. Terkhusus jalur prestasi. Nah, ini kalau adik-adik yang kelas 9 entah pernah mengikuti lomba futsal, lomba silat, OSN, O2SN seperti itu, bisa langsung Daftarkan prestasinya. dilampirkan, bisa dilampirkan sertifikatnya, fotokopi bisa. Nah, teruntuk yang jalur akademik itu bisa langsung mengikuti tes yang berbasis akademik ya. Oke. Misal pengetahuan umum, bisa Ada ada psikotesnya. tes psikologisnya juga. Ya. Iya. Tes bahasa Arabnya. Nah, juga ada tuh. Karena memang di Man Insan Cendekia Sambas ini kita ilmu agamanya lebih diperdalam juga. Selain belajar kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul, kita juga lebih ditekankan bahasanya juga. Jadi terkhusus adik-adik yang masuk di Man Insan Cendekia Sambas, di sini kita nggak cuma belajar bahasa Indonesia aja, enggak. Di sini Kita banyak belajar bahasa. belajar Iya, bahasa bahasa Arab, Arab, bahasa belajar bahasa Inggris, Inggris. bahasa Indonesia, bahkan nanti akan ada tambahan ekskul yakni ekskul bahasa asing. Oh. Nah, jadi nanti ada gurunya dari khusus untuk ekskul bahasa asing ini tersebut. Kita di Man Insan Cendekia Sambas ini betul tadi seperti apa yang sudah Bang Zaki sampaikan, dari Senin sampai hari Jumat jadwalnya sama, mengulang terus. Ya, tetapi ada juga menyenangkannya, ada juga menyedihkannya. Yang saya rasakan banyak menyenangkannya. Ya. Karena saya merasa enjoy sekali begitu. Karena ditemani teman-teman, pembina-pembina dan guru-guru yang senantiasa mengawasi. Jadi entah ingin mengeluh atau ingin bercerita sama guru, sama pembina asramanya juga bisa. Terkhusus di hari Sabtu. Nah, tadi kan Bang Zaki jelaskan dari Senin sampai Jumat nih. Saya jelaskan yang hari Sabtu ya. Oke. Oke, untuk hari Sabtu. Hari Sabtu pagi itu kita apel pagi seperti biasa, seperti yang Bang Zaki bilang. Apel pagi, setelah itu kita sholat duha berjamaah. Jam 7 kita berangkat ke lapangan, kita senam. Nah, Sabtu pagi itu waktu kita refreshing, senam itu sampai 7.30 biasanya. 7.30, setelah 7.30 lanjut kita ngumpul orang tua asuh. Orang tua asuh. Iya. Nah, jadi di Man Insan Cendekia Sambas ini kita memang sangat-sangat diperhatikan oleh guru dan pembina kita masing-masing. Ke cowok maupun cewek sama. Jadi, di Man Insan Cendekia Sambas itu ada yang namanya orang tua asuh atau guru asuh. Jadi, kita ndak cuma dilepas begitu aja, melainkan orang tua kita digantikan dengan guru yang memang akan menemani kita selama kita bersekolah di Insan Cendekia Sambas. Oh, begitu. Iya, kurang lebih seperti itu Kak Dayan. Oke. Tadi kan tanggal pentingnya udah. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan oleh calon peserta didik Man Insan Cendekia Sambas ini? Iya. Dan tolong dong kasih tips and triknya supaya mereka bisa lolos ke Man Insan Cendekia Sambas. Oke. Silakan Bang Andra. Oke, untuk tips and trick nih lolos di SNPDB Man Insan Cendekia Sambas. Yang pastinya terutama ya kita harus tetap berusaha, belajar, pasti itu perlu karena kita akan melakukan tes dan itu pun memang harus maksimal ya. Ya otomatis kita harus usaha yang lebih begitu untuk tesnya. Dan yang kedua, jaga fisik, jaga kesehatan. Nah,
kan kalian nih mau masuk instansi di Kias Sambas. Kita masuk di instansi di Kias Sambas, selain tes akademiknya, selain tes di bidang pengetahuannya, kita juga tes di kesehatannya juga. Zaman saya dulu, seingat saya ada yang namanya medical check up. Nah, jadi kita masuk itu memang betul-betul terlampir, memang betul-betul terstruktur seperti itu. Medical check up, yang pasti juga restu orang tua itu perlu. Restu orang tua, karena masuk di instansi Kias Sambas ini kan memang tidak mudah, dan pendaftarnya, pesaingnya juga banyak. Jadi untung-untung nih kalian yang mau masuk di instansi di Kias Sambas, karena kuotanya, batasnya itu hanya nggak sampai 100 ya Bang Zaki? 96 orang. 96. putra putri. Nah, jadi kalian beruntung sekali sih jika lo bisa bergabung bersama kami di instansi di Kias Sambas. Di antara sekian banyaknya yang daftar, hanya 96 orang loh terpilihnya. Hanya 96 orang-orang orang pilihan. berarti 48 putra, 48 putri gitu Iya, kan? iya. Oke. Oke. Selain kita berusaha, Ya. kita jangan lupa untuk berdoa. Ya, pasti. Usaha tanpa doa sama dengan sombong. Doa tanpa usaha sama dengan bohong. Ya. Jadi untuk adik-adik jangan lupa untuk berdoa dan berusaha, juga meminta ridho kepada kedua orang tua. Ya. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu kepada ridhonya kedua orang tua. Jadi udah banyak-banyak belajar, kalian belajar IPA, belajar IPS, belajar ini, belajar itu, jangan lupa untuk beribadah. Jangan sekali-sekali tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu sangat penting. Nah, tadi kan tips dan triknya sudah nih. Ada nggak sih dari kalian berdua yang ingin memberikan motivasi untuk calon-calon peserta didik baru instansi di Kias Sambas tahun 2022-2023? Oh, tentunya ada dong. Nah, untuk adik-adik kelas 9 nih yang ingin masuk ke Maninsan Diki Sambas, jangan ragu, jangan sungkan. Karena di Maninsan Diki Sambas ini adalah semi pondok loh. Kalian selain belajar imtak, kalian juga belajar iptek. Kalian tidak ketinggalan zaman, kalian tidak ketinggalan ilmu agama, dan yang terpenting kalian adalah membanggakan orang tua. Karena di Maninsan Diki Sambas ini adalah madrasah berprestasi, mandiri, dan islami. Untuk adik-adik yang merantau nih dari jauh, kayak saya kan dari Sintang nih, Bang Andra dari Singkawang, dan ada yang dari Putu Sibau, dari Ketapang, dan masih banyak lagi yang dari luar Sambas. Jangan ragu, jangan sungkan, karena kita di sini untuk mempelajari hal baru. Kita keluar dari zona nyaman, kita belajar ilmu, kita merantau nih, jadi kita tahu gimana karakter kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Motivasinya nih ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang keluar pergi untuk menuntut ilmu, maka dia akan selalu berjalan, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk pergi ke surga. Masya Allah. Jadi jangan ragu ya, karena kita masuk ke Maninsan nih untuk belajar menuntut ilmu. Oke. Cukup? Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih kepada Andra dan Jack yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada pagi hari ini. Baik, sekian Iksapos kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.